Tepat di hari pernikahanku, aku memilih bungkam soal 3 apartemen warisan. Firasatku benar. 7 hari kemudian, kakak iparku datang membawa notaris dengan senyum kemenangan. Namun, saat aku mengucapkan satu kalimat rahasia, wajahnya langsung pucat pasi seperti mayat hidup. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma melati dan kayu jati tua selalu menjadi hal pertama yang menyambutku setiap kali aku melangkahkan kaki ke rumah Eyang di Solo. Rumah itu besar, berhalaman luas dengan pendopo yang teduh, namun sunyi. Di sanalah aku menghabiskan sebagian besar masa kecilku, belajar tentang kehidupan dari seorang wanita yang bagi banyak orang mungkin terlihat kuno, tetapi bagiku adalah Sri Kandi paling tangguh yang pernah ada. Eyang Suryani bukan tipe nenek yang akan memanjakan cucunya dengan mainan mahal atau baju-baju brenda. Beliau lebih suka duduk bersamaku di teras belakang, ditemani teh poci gula batu, sambil menceritakan bagaimana dia membeli tanah pertamanya dari hasil berjualan batik keliling. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa uang bukanlah tujuan, melainkan alat. Eyang selalu berkata dengan nada tegas namun lembut, menyisipkan filosofi Jawa yang baru kupahami maknanya saat aku beranjak dewasa. Beliau mengajarkanku untuk tidak silau pada kemewahan yang kasat mata. Laras, katanya suatu sore, saat hujan gerimis membasahi tanah Solo yang subur, orang kaya itu bukan yang paling keras suaranya memamerkan emas di leher. Orang kaya sesungguhnya adalah mereka yang tidurnya nyenyak karena tidak dikejar hutang, dan punya payung sebelum hujan benar-benar turun. Kata-kata itu menancap kuat di benakku, membentuk karakterku menjadi wanita yang sederhana, cermat, dan tidak mudah tergiur oleh gaya hidup hedonis. Waktu berlalu begitu cepat hingga sampailah pada hari yang paling menyedihkan dalam hidupku. Eyang Suryani meninggal dunia dalam tidurnya dengan tenang, seolah beliau hanya sedang beristirahat sejenak dari lelahnya dunia. Kepergiannya meninggalkan lubang besar di hatiku, karena dialah satu-satunya keluarga yang benar-benar memahamiku. Orang tuaku sudah lama tiada, dan Eyang adalah duniaku. Namun, bahkan dalam kematiannya, Eyang masih memberiku kejutan yang luar biasa, sebuah kejutan yang kelak akan menjadi perisai hidupku. Seminggu setelah pemakaman, aku dipanggil oleh Pak Wijaya, pengacara kepercayaan Eyang yang sudah mengabdi puluhan tahun. Pertemuan itu diadakan di ruang kerja Eyang yang beraroma kertas tua dan lilin lebah. Pak Wijaya, pria parubaya dengan kacamata tebal dan sikap yang sangat formal, meletakkan sebuah map tebal di hadapanku. Matanya menatapku lurus, seolah sedang menimbang apakah aku cukup kuat memikul beban yang ada di dalam map tersebut. Mbak Laras, suaranya berat dan berwibawa, memecah kesunyian ruangan itu. Almarhumah Ibu Suryani meninggalkan surat wasiat khusus untuk Mbak. Beliau sudah mempersiapkan ini sejak 5 tahun lalu, saat beliau mulai merasa kesehatannya menurun. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Mataku membelalak, nafasku tercekat membaca deretan aset yang tertera di sana. 3 unit apartemen mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dan 1 ruko 3 lantai di area strategis Kelapa Gading. Nilainya fantastis. Untuk ukuran seorang guru honorer sepertiku yang terbiasa menghitung uang receh untuk bensin motor, angka-angka itu terasa tidak masuk akal. Aku tahu Eyang orang berada, tapi aku tidak menyangka beliau menyimpan aset sebesar ini di ibu kota. Selama ini, Eyang selalu tampil sederhana dengan kebaya lurik dan kain batik lama. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada mobil mewah. Pak Wijaya menyerahkan sepucuk surat tulisan tangan Eyang. Kertasnya sedikit menguning, dan tulisan tegak bersambung khas orang zaman dulu itu membuat air mataku menetes. Aku membacanya perlahan, meresapi setiap kata seolah Eyang sedang berbisik tepat di telingaku. Cucu kesayanganku, Larasati. Jika kamu membaca ini, berarti Eyang sudah tidak ada. Semua aset ini Eyang kumpulkan bukan untuk membuatmu menjadi pemalas, tapi untuk memberimu rasa aman. Dunia ini keras, enduk, apalagi bagi seorang perempuan yang berdiri sendiri. Harta ini adalah pedang dan tamengmu. Aku terisak pelan, menyeka air mata dengan punggung tangan. Namun, paragraf berikutnya membuatku terdiam. Eyang menuliskan sebuah peringatan yang sangat spesifik, seolah beliau sudah memiliki penglihatan akan masa depanku. Ras, ingat pesan Eyang.
Diam itu emas. Jangan kasih tahu siapapun soal aset ini, termasuk suamimu kelak, sampai kamu benar-benar yakin mereka menerima kamu apa adanya, bukan karena ada apanya. Uang bisa mengubah sifat manusia, bahkan orang yang paling kita cintai sekalipun. Simpan rahasia ini sampai waktunya tepat. Biarlah orang mengira kamu orang biasa, agar kamu bisa melihat siapa yang tulus dan siapa yang modus. Pesan itu terasa begitu dingin namun masuk akal. Eyang ingin melindungiku dari lintah darat berwujud manusia. Eyang tahu betapa naifnya aku terkadang, dan betapa mudahnya orang memanfaatkan kebaikanku. Dengan harta sebanyak ini, aku bisa menjadi sasaran empuk bagi siapa saja yang serakah. Hari itu juga, dibantu oleh Pak Wijaya, aku mengurus semua administrasi balik nama. Prosesnya cukup melelahkan, tapi aku menjalaninya dengan tekad bulat. Aku tidak membawa sertifikat-sertifikat berharga itu pulang ke rumah kontrakan kecilku di Depok. Terlalu berisiko. Sesuai saran Pak Wijaya, aku menyewa sebuah safe deposit box di bank swasta ternama. Di dalam kotak besi yang dingin dan aman itulah, masa depanku tersimpan rapi. Kunci kotak itu aku simpan di tempat tersembunyi yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun, diselipkan di dalam jahitan boneka beruang lusuh peninggalan masa kecilku. Pulang dari bank, aku kembali menjalani hidupku seperti biasa. Aku tetaplah Larasati, guru SD yang pergi mengajar naik motor metik tua yang sering mogok kalau hujan. Aku tetap makan di warteg, tetap menawar harga sayur di pasar, dan tetap berpenampilan sederhana tanpa riasan tebal. Tidak ada yang berubah dari luarku. Tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilan kusam ini, aku memiliki aset miliaran rupiah yang menghasilkan pendapatan pasif setiap bulannya dari uang sewa. Rahasia ini memberiku ketenangan batin yang aneh. Saat teman-teman guru lain mengeluh soal gaji yang terlambat turun, aku bisa tersenyum sabar karena aku tidak benar-benar bergantung pada gaji itu untuk hidup. Saat orang meremehkan penampilanku, aku tidak merasa sakit hati karena aku tahu nilai diriku yang sebenarnya. Aku memegang teguh wasiat Eyang. Aku akan menunggu. Aku akan mencari pendamping hidup yang mencintaiku sebagai Laras si guru sederhana, bukan Laras si pemilik apartemen mewah. Dan sampai saat itu tiba, bibirku akan terkunci rapat. Hari pernikahanku seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Namun udara di sekitar gedung serbaguna itu terasa tebal oleh ketidakpuasan dan bisik-bisik yang menyakitkan. Aku menikah dengan Dimas Anggara, lelaki yang sudah kupacari selama 2 tahun terakhir. Dimas adalah pria yang baik, lembut, dan pekerja keras. Dia bekerja sebagai staf senior di sebuah perusahaan swasta. Aku mencintainya karena kesabarannya dan cara dia memperlakukanku dengan hormat. Tidak seperti lelaki lain yang sering merendahkan pekerjaanku sebagai guru honorer. Namun, aku sadar, menikah dengan Dimas berarti menikahi keluarganya juga. Dan disitulah letak ujian terbesarku. Kami sepakat menggelar resepsi sederhana di sebuah gedung serbaguna di pinggiran Jakarta. Bukan di hotel berbintang, bukan pula di ballroom mewah. Keputusan ini kami ambil bersama. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Aku ingin menabung uang kami untuk masa depan rumah tangga, bukan menghamburkannya hanya untuk pesta 1 hari. Dimas setuju, meski aku bisa melihat keraguan di matanya saat harus menyampaikan hal ini kepada ibunya dan kakaknya. Benar saja, sejak pagi hari, wajah Ibu Ningrum, ibu mertuaku, sudah ditekuk masam. Beliau duduk di kursi pelaminan dengan kipas tangan yang dikibaskan terlalu keras, seolah udara di gedung itu begitu menyesakan baginya. Senyumnya hanya muncul sekilas saat ada tamu yang menyalami, lalu kembali hilang begitu tamu itu berlalu. Dia jelas kecewa. Dia menginginkan pesta megah yang bisa dipamerkan kepada teman-teman arisannya, pesta yang menunjukkan bahwa putranya sukses. Tapi yang dia dapatkan hanyalah pesta sederhana dengan catering secukupnya dan dekorasi standar. Coba lihat dekorasinya, masa bunganya banyak yang plastik. Aku mendengar suara melengking itu dari arah meja VIP keluarga. Itu suara Siska Pratiwi, kakak kandung Dimas, iparku. Mbak Siska duduk dengan gaya yang sangat kontras dengan suasana gedung. Dia mengenakan kebaya penuh payet yang jauh lebih heboh daripada pengantinnya sendiri, lengkap dengan perhiasan emas yang bergelantungan di leher dan pergelangan tangannya. Di sampingnya, tas bermerek, yang aku yakin itu barang tiruan kualitas super, diletakkan di atas meja seolah benda keramat yang harus dilihat semua orang. Wajahnya penuh dengan riasan tebal,
dan matanya terus memindai ruangan dengan tatapan meremehkan. Namanya juga guru honorer. Bu, duitnya mana ada? Paling ini juga Dimas yang nanggung semua biayanya. Lanjut Siska dengan suara yang sengaja tidak dipelankan. Jantungku berdegup kencang menahan emosi. Aku sedang berdiri di pelaminan, menyalami tamu, tapi telingaku panas mendengar ucapan itu. Aku melirik Dimas di sebelahku. Suamiku tampak gelisah, wajahnya memerah karena malu. Dia tahu ibunya dan kakaknya sedang berulah, tapi seperti biasa, Dimas tidak berani menegur. Dia hanya meremas tanganku pelan, sebuah isyarat minta maaf tanpa suara. Sabar ya, Ras, bisiknya. Aku menghela nafas panjang, berusaha mempertahankan senyum di wajahku demi menghormati tamu undangan. Sabar, Laras. Ingat kata Eyang. Diam itu emas, batinku menguatkan diri. Mereka tidak tahu bahwa biaya pernikahan ini sebenarnya aku yang menanggung 70%-nya, diambil dari tabungan hasil sewa apartemen bulan lalu. Dimas memang ikut menyumbang, tapi tabungannya tidak seberapa karena sering dipinjam, lebih tepatnya diminta paksa, oleh Mbak Siska dengan berbagai alasan. Tapi aku membiarkan mereka berpikir Dimas yang membayar semuanya. Aku tidak ingin merendahkan harga diri suamiku di depan keluarganya. Sesi foto keluarga menjadi momen paling canggung. Ibu Ningrum berdiri di samping Dimas, memegang lengan anaknya erat-erat seolah takut kehilangan, sementara aku berdiri di sisi lain dengan jarak yang agak renggang. Pak Heru, ayah mertuaku, tampak lebih tenang meski aku tahu gengsinya juga terusik. Sebagai pensiunan yang usahanya sedang lesu, Pak Heru sebenarnya tidak punya banyak modal untuk pamer, tapi dia selalu berusaha menjaga citra orang kaya lama di depan tetangga. Pesta sederhana ini baginya adalah sebuah penurunan status. Setelah sesi foto, Mbak Siska menghampiriku saat aku sedang minum segelas air di belakang panggung pelaminan. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menilai yang tajam. Ras, ini cateringnya kok rendangnya dikit banget dagingnya? Kebanyakan bumbu, keluhnya tanpa basa-basi. Malu lo sama temen-temenku yang datang. Mereka biasa makan di hotel. Aku meletakkan gela airku perlahan. Maaf, Mbak Siska. Kita pesan sesuai budget yang ada. Lagi pula rasanya enak kok. Banyak yang bilang suka. Siska mendengus sinis. Dia melipat tangannya di dada. Budget, budget. Makanya, Ras, kalau cari istri itu harusnya yang sepadan. Dimas itu karirnya lagi bagus. Gajinya lumayan. Sayang banget kalau dapetnya cuma, ya, kamu tahulah. Guru SD gajinya berapa sih? UMR juga nggak sampai, kan? Kata-kata itu meluncur tajam, menusuk tepat di ulu hati. Siska sengaja menyerang titik yang dia pikir adalah kelemahanku. Dia pikir aku adalah benalu yang akan menghisap uang adiknya. Kamu ngontrak di Depok kuat bayarnya. Ras? Apa jangan-jangan ngandelin gaji Dimas semua buat bayar kontrakan sama makan sehari-hari? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada menyelidik yang lebih agresif. Jangan sampai adikku tekor cuma buat ngidupin gaya hidup kamu yang sok-sokan mau tinggal di kota. Darahku mendidih. Ingin rasanya aku berteriak di depan wajahnya yang penuh beda itu. Ingin kukatakan bahwa 1 bulan uang sewa dari ruko Kelapa Gading milikku, bisa membelikan dia tas asli yang dia impikan itu. Ingin kukatakan bahwa aku tidak butuh sepeser pun uang Dimas untuk hidup. Bahkan, akulah yang diam-diam mentransfer uang tambahan ke rekening Dimas bulan lalu, supaya dia bisa melunasi cicilan motornya tanpa sepengetahuan Siska. Tapi aku teringat wajah Eyang. Jangan, Laras. Belum waktunya. Biarkan mereka menunjukkan warna aslinya. Aku menarik nafas dalam, menelan semua amarah itu menjadi gumpalan pahit di tenggorokan. Aku memasang senyum paling manis namun datar yang bisa kuberikan. Insya Allah cukup. Mbak, rezeki sudah ada yang atur. Saya dan Dimas akan berusaha mandiri tanpa merepotkan keluarga. Jawabku tenang. Siska mencibir, jelas tidak puas dengan jawabanku yang tidak terpancing emosi. Halah, ngomong doang gampang. Lihat aja nanti, paling sebulan 2 bulan juga nangis minta duit sama ibu. Dia berbalik badan dengan mengibaskan selendangnya, meninggalkan aroma parfum yang terlalu menyengat. Aku menatap punggungnya dengan tatapan dingin. Di detik itulah aku bersumpah pada diriku sendiri.
Aku tidak akan pernah memberitahu mereka tentang siapa aku sebenarnya, sampai mereka belajar menghargaiku sebagai manusia. Dan jika mereka tidak pernah belajar, maka mereka akan menyesal seumur hidup saat kebenaran itu terungkap. Pesta berakhir sore itu dengan rasa lelah yang luar biasa. Bukan lelah fisik karena berdiri menyalami tamu, tapi lelah batin menghadapi keluarga baruku. Malam pertamaku sebagai istri Dimas tidak dihabiskan di kamar hotel mewah, melainkan di rumah kontrakan petakan di Depok yang sudah kusewa sejak setahun lalu. Dimas langsung tertidur pulas karena kelelahan, sementara aku masih terjaga, menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas. Aku meraba cincin emas sederhana di jari manisku. Pernikahan ini baru berumur beberapa jam, tapi benih konflik sudah ditebar begitu subur oleh ipar dan mertuaku. Aku mencintai Dimas, tapi aku sadar, cinta saja tidak akan cukup untuk menghadapi serigala-serigala berbulu domba itu. Aku butuh strategi. Dan untungnya, aku punya senjata rahasia yang tersimpan aman di dalam kotak besi ban. Senjata yang akan kulepaskan jika, dan hanya jika, mereka sudah keterlaluan. Tiba-tiba ponselku bergetar di atas nakas. Ada pesan masuk. Aku membukanya dengan mata menyipit. Itu dari nomor yang tidak dikenal, tapi isinya membuat keningku berkerut. Selamat menempuh hidup baru, Mbak Laras. Hati-hati, tidak semua orang di sekelilingmu senang melihatmu bahagia. Jaga asetmu baik-baik. Aku tertegun. Siapa pengirim pesan ini? Apakah Pak Wijaya? Atau ada orang lain yang tahu rahasiaku? Rasa dingin merambat di tengkukku. Sepertinya, permainan ini akan dimulai lebih cepat dari yang kuduga. Aku menghapus pesan itu, mematikan ponsel, dan memeluk guling. Besok adalah hari pertamaku sebagai istri, dan sekaligus hari pertama aku memulai peranku sebagai istri miskin yang tidak tahu apa-apa di mata keluarga Dimas. Mari kita lihat, seberapa lama mereka bisa menahan topeng kepalsuan mereka. 3 hari pasca pernikahan, ritme kehidupan baruku mulai terbentuk. Namun, bukan ritme romantis layaknya pengantin baru di film-film, melainkan ritme kewaspadaan. Aku menjalani peran gandaku dengan sangat hati-hati. Di pagi hari, aku adalah Bu Laras, guru honorer yang berangkat mengajar menembus kemacetan Depok menuju sekolah dasar negeri tempatku mengabdi. Aku mengenakan seragam batik guru yang warnanya sudah sedikit pudar, mengendarai motor metik keluaran 10 tahun lalu yang suaranya kadang tersendat-sendat kalau mesinnya belum panas. Helmku baret di sana-sini, jaketku bukan merek mahal. Siapapun yang melihatku melintas di jalanan Margonda pasti hanya akan melihat seorang wanita pekerja biasa yang sedang berjuang menyambung hidup. Dimas, suamiku, biasanya berangkat lebih pagi menggunakan kereta komuter lain karena kantornya di pusat Jakarta. Dia lelaki yang rajin, aku akui itu. Dia tidak pernah mengeluh soal rumah kontrakan kami yang sempit. Kontrakan ini hanya terdiri dari 1 ruang tamu kecil yang merangkap ruang keluarga, 1 kamar tidur, dapur sempit di belakang, dan kamar mandi yang kerannya sering menetes. Bagi Dimas, ini adalah awal perjuangan kami. Bagiku, ini adalah tempat persembunyian yang sempurna. Siang itu, saat jam istirahat sekolah, aku sedang duduk di ruang guru sambil mengoreksi tumpukan buku latihan matematika murid kelas 4. Suasana ruang guru cukup ramai dengan obrolan rekan-rekan kerja soal sertifikasi dan kenaikan harga beras. Ponselku yang kuletakkan di atas meja bergetar panjang. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang sangat kuhafal, meski jarang menghubungiku, pos keamanan apartemen Kuningan. Jantungku berdesir pelan. Tidak biasanya pihak keamanan apartemen menelpon di jam kerja, kecuali ada hal mendesak seperti kebocoran pipa atau paket penting. Aku segera bangkit, meminta izin sebentar pada rekan di sebelahku, lalu melipir ke sudut lorong sekolah yang sepi di dekat gudang pramuka. Halo, selamat siang, Pak. Sapaku pelan, memastikan tidak ada guru lain yang mendengar. Selamat siang, Bu Laras. Maaf mengganggu waktunya. Suara Pak Dadan, kepala regu keamanan shift siang, terdengar sopan namun ada nada mendesak. Saya mau laporan, Bu. Tadi sekitar 15 menit yang lalu, ada tamu yang memaksa minta akses informasi pemilik unit 12B, unit Ibu. Dahiku berkerut. Siapa, Pak? Apa dia menyebutkan nama? Seorang ibu-ibu, Bu. Gayanya wah, agak mencolok. Dia naik mobil Pajero putih, plat nomornya B1 RFQ.
Dia ngakunya saudara pemilik unit, katanya mau ngantar dokumen penting tapi kuncinya ketinggalan, jadi dia minta data pemilik buat konfirmasi nomor telepon. Tapi gelagatnya aneh, Bu. Dia maksa resepsionis di lobi buat kasih lihat buku tamu atau data penghuni. Darahku terasa dingin seketika. Pajero putih. Plat nomor itu. Aku hafal betul mobil siapa itu. Itu mobil kebanggaan Mbak Siska, yang sebenarnya cicilannya sering nunggak dan pernah hampir ditarik leasing bulan lalu, info yang kudengar dari keluhan Dimas. Terus, Bapak kasih? Tanyaku, meski aku tahu prosedur keamanan di apartemen itu sangat ketat. Itulah alasan aku membeli unit di sana. Tentu tidak, Bu. Resepsionis kami sudah terlatih. Kami bilang data privasi penghuni tidak bisa dibuka sembarangan. Tapi ibu ini malah marah-marah. Bu, sempat gebrak meja juga. Dia bilang, saya ini kakaknya yang punya. Jangan macem-macem sama saya. Terus dia sempat nyoba, maaf Bu, nyoba nyelipin uang 100.000 ke tangan resepsionis kami. Aku memejamkan mata, menahan rasa malu sekaligus geram. 100.000? Siska mencoba menyuap resepsionis apartemen mewah dengan 100.000 rupiah? Itu bahkan lebih rendah dari biaya parkir valet di sana. Betapa rendahnya cara mainnya. Baik, Pak Dadan. Terima kasih sudah menahan dia. Sekarang orangnya masih ada? Sudah pergi, Bu. Tapi sebelum pergi, dia sempat foto-foto area lobi sama papan nama gedung. Kami pantau dari CCTV, dia juga sempat nanya-nanya ke tukang sapu di depan. Mungkin cari info lain. Oke, Pak. Tolong pastikan tidak ada satupun informasi tentang saya yang bocor. Ya. Bilang saja unit itu disewa orang asing atau apa kek. Kalau dia datang lagi, saya tidak mau diganggu. Siap, Bu Laras. Aman. Kami akan perketat penjagaan kalau mobil itu masuk lagi. Setelah menutup telepon, tanganku dengan cepat membuka aplikasi pemantau CCTV yang terhubung ke sistem keamanan apartemen, akses khusus pemilik unit. Aku memutar ulang rekaman kejadian 15 menit lalu. Di layar ponselku yang kecil namun jernih, aku melihatnya. Siska Pratiwi. Dia mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya, baju terusan merah menyala yang terlalu ketat, dan tas branded KW andalannya. Aku melihat dia berdebat dengan resepsionis. Mulutnya komat kamit dengan ekspresi angkuh, telunjuknya menuding-nuding wajah petugas. Lalu momen memalukan itu terjadi, saat dia menyodorkan uang dengan gerakan sembunyi-sembunyi yang kikuk, dan resepsionis menolaknya dengan sopan tapi tegas. Siska terlihat kesal, merengut, lalu keluar dari lobi dengan hentakan kaki yang keras. Aku menghela napas panjang, menyandarkan punggung ke tembok sekolah yang dingin. Bagaimana Siska bisa curiga sampai sejauh ini? Pikiranku berputar cepat, menyusun kepingan puzzle kejadian beberapa hari terakhir. Lalu aku teringat. 2 hari yang lalu. Saat itu, keluarga Dimas datang ke kontrakan kami untuk syukuran kecil-kecilan pasca pernikahan. Sebenarnya itu hanya alasan Siska untuk inspeksi mendadak. Saat aku sedang sibuk di dapur membuat es teh manis, Siska berkeliling rumah. Dia masuk ke kamar tidur kami dengan alasan mau numpang ngaca. Di atas meja rias, aku lupa menyimpan tumpukan surat yang baru kuambil dari kotak pos di rumah lama. Di antara tumpukan itu, terselip amplop surat PBB, pajak bumi dan bangunan, apartemen yang belum sempat kusobek atau kusembunyikan di brankas. Amplop itu memang tertutup, tapi kop suratnya jelas. Badan Pendapatan Daerah, Pajak Apartemen Kuningan Residence. Dan di bagian kaca depan amplop, samar-samar terlihat namaku, Larasati. Bodohnya aku. Siska pasti melihat itu. Dia tipe orang yang matanya jelalatan kalau melihat barang orang lain. Dia pasti penasaran. Bagaimana mungkin seorang guru honorer miskin bisa dapat surat tagihan pajak dari apartemen elit di Kuningan? Kecurigaan itulah yang membawanya hari ini ke sana. Dia ingin membuktikan dugaannya. Dia ingin mencari celah. Jika dia tahu aku punya aset itu, dia pasti akan merasa punya hak atasnya dengan dalih, harta gonogini keluarga, atau bantu suami. Aku menyimpan kembali ponselku ke saku. Bel masuk berbunyi nyaring. Aku harus kembali ke kelas, kembali menjadi bu guru Laras yang sederhana. Tapi di kepalaku, alarm perang sudah berbunyi. Siska sudah bergerak. Dia sudah mencium bau uang.
Dan seperti hiu yang mencium darah, dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan mangsanya. Baiklah, Mbak Siska, gumamku lirih sambil merapikan seragamku. Kamu mau main detektif-detektifan? Silakan. Tapi jangan kaget kalau ternyata kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Sore harinya, aku pulang ke kontrakan dengan kewaspadaan ganda. Aku memeriksa setiap sudut rumah. Apakah ada barang yang bergeser? Apakah ada jejak orang lain? Untungnya tidak ada. Dimas pulang malam hari itu, wajahnya lelah tapi dia tetap tersenyum membawakanku martabak manis kesukaanku. Capek ya, Mas? Tanyaku sambil memijat bahunya di ruang tamu. Lumayan, Ras. Tadi ada meeting alot sama klien. Oh iya, tadi Mbak Siska nelpon aku, kata Dimas santai sambil mengunyah martabak. Gerakanku terhenti sejenak. Oh ya? Bilang apa dia? Nggak jelas. Cuma nanya-nanya kamu. Nanya kamu punya saudara kaya di Jakarta nggak? Atau kamu pernah kerja di perusahaan properti nggak? Aneh banget kan pertanyaannya? Aku bilang aja nggak ada. Kamu kan dari dulu guru. Terus dia malah ketawa sinis gitu. Aku tersenyum tipis. Dimas, suamiku yang polos. Dia tidak sadar kakaknya sedang menginterogasi. Mungkin Mbak Siska cuma penasaran. Mas, kan orang kampung sering bilang aku ini, nggak pantes. Buat kamu, mungkin dia kira aku pakai susuk atau pesugihan kali. Candaku mencoba mencairkan suasana. Dimas tertawa. Ada-ada aja kamu. Udah jangan dengerin omongan Mbak Siska. Dia memang gitu orangnya, kepo. Aku ikut tertawa, tapi mataku menatap tajam ke arah jendela yang gelap. Dia bukan cuma kepo, Mas. Dia lapar. Dan dia sedang berburu. Aku memutuskan untuk diam saja, pura-pura sibuk mengoreksi ujian murid yang belum selesai, sambil menunggu langkah Siska selanjutnya. Aku tahu, kegagalan di lobi apartemen tadi tidak akan menghentikannya. Justru itu akan membuatnya makin nekat. Dan aku harus siap menyambut kenekatan itu. Hari ke-7 pernikahan kami jatuh pada malam Jumat yang kelabu. Langit Jakarta seolah menumpahkan seluruh isi perutnya. Hujan turun dengan intensitas yang mengerikan, disertai angin kencang yang membuat atap seng rumah kontrakan kami bergetar hebat. Suara guru sahut menyahut, menciptakan atmosfer mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Dimas belum pulang. Dia mengirim pesan singkat sejam yang lalu, mengatakan terjebak hujan di stasiun dan menunggu reda karena dia lupa bawa jas hujan. Aku sendirian di rumah, duduk di karpet ruang tamu yang tipis, ditemani secangkir teh hangat yang mulai dingin. Di hadapanku berserakan kertas ulangan harian murid-muridku. Cahaya lampu neon yang remang-remang membuat bayangan di sudut ruangan terlihat hidup. Tes. Aku mendongak. Plafon di sudut ruang tamu mulai merembes. Air hujan menetes jatuh ke lantai ubin yang dingin. Aku bergegas mengambil ember plastik di kamar mandi untuk menampungnya. Bunyi tetesan air yang menghantam dasar ember beradu dengan suara hujan di luar, menciptakan irama kesunyian yang ironis. Inilah rumahku sekarang. Bocor, sempit, dan dingin. Padahal, hanya dengan satu tanda tangan, aku bisa pindah ke apartemenku yang hangat, kering, dan mewah di lantai 12. Tapi aku menahan diri. Kenyamanan fisik bisa ditunda, tapi keamanan masa depan tidak bisa ditukar dengan apapun. Tiba-tiba, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang menembus celah pagar kayu rumahku, menyilaukan mata. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang, mesinnya menderu halus meski di tengah hujan badai. Aku mengintip dari balik tirai jendela yang tipis. Pajero putih. Jantungku berdegup kencang. Itu mobil Siska. Apa yang dia lakukan di sini malam-malam begini, di tengah badai? Perasaanku tidak enak. Ini bukan kunjungan silaturahmi biasa. Ini adalah serbuan. Pintu mobil terbuka. Siska turun, berjuang dengan payung besar yang nyaris terbang tertiup angin. Dia tidak sendirian. Dari pintu penumpang sebelah kiri, turun seorang wanita asing. Wanita itu mengenakan setelan blazer formal yang tampak basah di bagian bahunya, memeluk tas kerja kulit erat-erat di dada, seolah melindunginya dari hujan. Wajahnya terlihat tegang. Mereka berdua berlari kecil menerobos hujan menuju teras rumahku. Tanpa menunggu aku membukakan pintu,
Siska sudah menggedor pintu kayu itu dengan tidak sabar. Dok, 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 Ras, Laras, buka pintunya. Dingin nih, teriak Siska, suaranya berusaha mengalahkan gemuruh hujan. Aku menarik napas dalam, mengatur ekspresi wajahku agar terlihat biasa saja dan sedikit bingung, lalu memutar kunci pintu. Pintu terbuka. Angin basah langsung menyerbu masuk. Siska berdiri di sana dengan rambut yang sedikit lepek meski sudah di-blow mahal, dan wajah yang dipoles bedak tebal namun tak bisa menutupi gurat ketidaksabaran. Di belakangnya, wanita asing itu berdiri canggung, kacamatanya berembun. Ya ampun, Mbak Siska, kok hujan-hujan kesini? Mas Dimas belum pulang. Loh, sapaku sambil menyingkir dari ambang pintu. Siska langsung nyelonong masuk tanpa melepas sepatunya yang basah dan berlumpur, mengotori lantai ruang tamuku yang baru saja kusapu. Justru itu, Ras, mumpung Dimas nggak ada, kita bisa ngobrol, antar wanita, dulu biar cepet, katanya dengan nada bosi, lalu melakukan cipika-cipiki palsu, pipinya bahkan tidak menyentuh pipiku, hanya udara kosong yang berbunyi muah. Dia menoleh ke wanita di belakangnya. Ayo masuk, Bu Melinda. Jangan sungkan, ini rumah adik ipar saya. Emang kecil sih, agak pengap, tapi ya lumayanlah buat berteduh. Kata-kata itu selalu ada selipan hinaan di setiap kalimatnya. Wanita bernama Bu Melinda itu masuk dengan ragu-ragu. Dia melepas sepatu hak tingginya di dekat pintu, lebih sopan daripada Siska. Permisi, Bu Laras. Maaf mengganggu malam-malam, ucapnya pelan. Suaranya bergetar, dan aku melihat keringat dingin di dahinya meski udara sedang dingin. Dia tampak gugup. Sangat gugup. Silakan duduk, Mbak, Bu. Aku mempersilakan mereka duduk di sofa busa tua yang sudah kempes di beberapa bagian. Siska duduk dengan menyilangkan kaki, menatap sekeliling ruangan dengan tatapan merendahkan, lalu matanya berhenti pada ember yang menampung tetesan air bocor. Dia mendecih pelan. Ya ampun, Ras. Rumah kayak kandang ayam gini kok betah sih? Bocor lagi. Kasihan Dimas kalau harus hidup susah begini terus. Aku tersenyum kecut, tidak menanggapi hinaannya. Ada perlu apa ya, Mbak? Tumben sekali. Siska mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya berubah menjadi serius. Jenis serius yang dipaksakan untuk terlihat akrab. Gini loh, Ras. Mbak ini kan sayang banget sama kalian. Mbak nggak tega lihat Dimas kerja keras banting tulang tapi hidupnya gini-gini aja. Kamu juga? Masa mau selamanya jadi guru honorer yang gajinya cuma cukup buat beli bensin? Kalian butuh modal. Kalian butuh masa depan. Dia menunjuk Bu Melinda. Nah, kenalin ini Bu Melinda. Dia notaris kepercayaan keluarga besar kita. Mbak sengaja bawa dia ke sini jauh-jauh. Mumpung hujan, biar sekalian beres urusannya. Mbak mau bantu kalian? Bantu apa, Mbak? Tanyaku, pura-pura polos. Padahal alarm di kepalaku sudah berbunyi nyaring sekeras sirine ambulan. Notaris? Keluarga besar Siska tidak punya notaris kepercayaan. Ayah mertuaku bahkan mengurus surat tanah lewat calo kelurahan. Ini pasti ada hubungannya dengan penyelidikan Siska di apartemen kemarin. Bu Melinda membuka tas kerjanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. Siska langsung menyambar map itu dan meletakkannya di meja, tepat di atas tumpukan kertas ulanganku. Jadi gini, Siska memulai dongengnya, matanya berbinar licik. Bapak sama ibu kan lagi merencanakan pemutihan aset keluarga. Supaya nanti warisan dan harta keluarga itu aman, kita butuh tanda tangan semua anak dan menantu. Ini namanya dokumen, penyatuan aset keluarga besar. Tujuannya mulia banget, Ras. Biar nanti keuangan Dimas dan kamu itu bisa di-backup sama aset keluarga besar kalau ada apa-apa. Biar lebih barokah juga. Aku menatap map itu, lalu menatap Siska, dan terakhir menatap Bu Melinda yang sejak tadi menghindari kontak mata denganku. Notaris macam apa yang dibawa malam-malam di tengah badai untuk urusan barokah? Penyatuan aset? Ulangku pelan. Maksudnya, harta saya dan Dimas digabung sama harta bapak ibu. Iya, kurang lebih gitu. Sambar Siska cepat. Tapi intinya formalitas aja kok. Cuma tanda tangan persetujuan. Nanti kalau ada rezeki keluarga,
kamu juga kecipratan. Nah, kebetulan Bapak dengar selentingan, katanya kamu punya simpenan aset ya? Mungkin warisan orang tua kamu yang dulu? Bingo. Jebakan itu akhirnya keluar. Siska pasti tidak menemukan data valid di apartemen, jadi dia mencoba teknik, tembak langsung, dengan memancingku tanda tangan di atas kertas kosong atau surat kuasa yang mematikan. Saya nggak punya apa-apa, Mbak. Kan Mbak tahu sendiri saya cuma guru. Jawabku tenang, mempertahankan pertahananku. Siska tertawa, tapi tawanya tidak sampai ke mata. Ah, jangan merendah gitu dong, Ras. Mbak tahu loh, kemarin ada surat PBB nyasar. Kan? Apartemen Kuningan? Udahlah, jujur aja sama kakak ipar sendiri. Kita ini keluarga. Kalau kamu punya aset itu, mending dimasukin ke manajemen keluarga. Biar dikelola sama bapak, diputerin buat modal usaha. Daripada nganggur atau cuma disuain receh. Kan sayang. Luar biasa. Logika macam apa ini? Asetku, yang kudapat dari iyangku, mau diminta untuk dikelola oleh bapak mertua yang bisnisnya baru saja bangkrut? Bu Melinda, aku beralih menatap sang notaris, mengabaikan ocehan Siska. Bisa saya lihat isi dokumennya? Sebagai pihak yang diminta tanda tangan, saya berhak baca dulu, kan? Wajah Siska menegang. Dia menekan tangannya di atas map itu. Loh, Ras, kamu nggak percaya sama Mbak? Ini bahasanya hukum banget. Jelimet, kamu pusing nanti bacanya. Udah, Bu Melinda kan sudah rangkumin. Intinya buat kebaikan bersama. Tanda tangan aja di halaman belakang, di atas materai. Cepetan, Bu Melinda juga mau pulang, kasihan keujanan. Maaf, Mbak, suaraku mulai mengeras, sekeras suara guntur di luar. Aku menepis tangan Siska dari atas map dan menarik dokumen itu ke hadapanku. Eyang saya mengajarkan, jangan pernah tanda tangan apapun sebelum membaca isinya sampai titik koma terakhir. Meskipun itu disodorkan oleh keluarga sendiri. Siska ternganga, kaget dengan keberanianku yang tiba-tiba muncul. Selama ini dia mengenalku sebagai Laras yang pendiam dan penurut. Aku membuka map itu. Lembar demi lembar kubalik dengan cepat. Mataku yang terbiasa mengoreksi ratusan lembar jawaban murid dengan teliti, kini memindai pasal-pasal hukum yang tertulis di sana. Halaman pertama, surat kuasa. Halaman kedua, pelepasan hak. Halaman ketiga, mataku menyipit. Di sana tertulis jelas, surat kuasa jual penuh atas segala aset bergerak dan tidak bergerak atas nama Larasati kepada Siska Pratiwi untuk keperluan pelunasan kewajiban keluarga. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Ini bukan penyatuan aset. Ini perampokan. Ini penipuan terang-terangan yang dibungkus dengan materai 10.000. Siska ingin aku memberikan kuasa padanya untuk menjual apapun yang kumiliki. Apartemen itu, untuk membayar kewajiban keluarga. Dan aku tahu persis kewajiban siapa itu. Hutang gaya hidup Siska dan mungkin hutang bisnis bapaknya. Aku menutup map itu dengan suara plak yang cukup keras, membuat Bu Melinda terlompat kaget di kursinya. Penyatuan aset ya, Mbak? Tanyaku dengan senyum dingin, menatap lurus ke bola mata Siska yang mulai panik. Atau surat kuasa jual buat bayar hutang? Suasana ruangan yang dingin karena hujan, mendadak terasa panas membara. Perang terbuka di antara kami, akhirnya dimulai di ruang tamu sempit yang bocor ini. Dan kali ini, aku tidak akan mundur. Ketegangan di ruang tamu kecil itu terasa semakin memadat, seolah udara telah disedot habis dan digantikan oleh gas beracun yang menyesakkan dada. Suara hujan yang menghantam atap seng terdengar, seperti gendang perang yang menabuh irama bahaya. Siska menatapku dengan mata melotot, riasan tebal di wajahnya tak mampu menyembunyikan kepanikan sesaat yang melintas saat aku menyebut surat kuasa jual. Namun, sebagai pemain watak yang handal dalam drama kehidupannya sendiri, dia dengan cepat menguasai diri. Aduh, Laras, kamu ini suzon banget sih sama kakak ipar sendiri. Siska berseru dengan nada tinggi yang dibuat-buat, seolah dia adalah korban fitnah yang paling menderita. Dia mencoba merebut kembali map merah itu dari tanganku, tapi aku menahannya dengan sikuku yang menekan kuat ke meja. Kamu itu nggak ngerti bahasa hukum, Ras. Makanya jangan sok tahu. Itu istilah standar notaris. Iya kan, Bu Melinda? Siska menoleh tajam ke arah Bu Melinda,
memberikan kode mata yang sangat jelas. Bantu aku, atau kamu tidak akan dibayar. Bu Melinda tersentak, lalu buru-buru membetulkan letak kacamata bingkai tebalnya yang berembun. Dia berdehem beberapa kali, mencoba membersihkan tenggorokannya yang sepertinya kering kerontang karena gugup. Iya, betul, Bu Laras. Benar apa kata Ibu Siska, ucap Bu Melinda terbata-bata. Tangannya yang memegang pulpen gemetar hebat, sampai-sampai dia harus menyembunyikannya di bawah meja. Pasal tentang kuasa jual, itu hanya klausul pelengkap. Maksudnya bukan untuk dijual beneran, tapi untuk mempermudah proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional kalau sewaktu-waktu ada perubahan zonasi atau pemutihan pajak waris. Bahasanya memang begitu, Bu. Namanya juga legal standing untuk penyatuan aset keluarga. Aku menatap wanita di hadapanku itu dengan tatapan kasihan. Dia jelas bukan notaris profesional. Atau mungkin notaris yang izin prakteknya sudah lama dicabut karena malpraktik. Penjelasannya berantakan, mencampur adukan istilah hukum sembarangan hanya untuk membuatku bingung. Istilah, perubahan zonasi, dan pemutihan pajak, tidak ada hubungannya sama sekali dengan surat kuasa mutlak yang sedang kupegang ini. Oh, begitu ya, Bu Melinda? Tanyaku dengan nada datar, pura-pura mencoba mencerna. Jadi, kalau saya tanda tangan ini, sertifikat apartemen dan ruko saya tidak akan berpindah nama ke Mbak Siska? Tidak akan dijual tanpa izin saya? Ya pasti enggak lah, potong Siska cepat, sebelum Bu Melinda sempat menjawab. Gila apa kamu, Ras? Masa aku mau jual harta adik ipar sendiri? Aku ini cuma mau bantu ngamanin. Bapak itu lagi pusing. Banyak aset keluarga yang sengketa. Nah, Bapak mau semua aset anak mantunya didaftarin jadi satu payung hukum biar kuat. Kalau kamu nggak mau dibantu, ya udah. Tapi jangan salahin aku kalau nanti apartemen kamu itu disita pemerintah atau diklaim orang lain karena surat-suratnya nggak benar. Ancaman kosong. Siska sedang mencoba menakut-nakutiku dengan kebodohan yang dia karang sendiri. Sertifikat apartemenku adalah SHM, sertifikat hak milik, yang sah, dikeluarkan resmi oleh BPN, dan atas namaku sendiri. Tidak ada celah sengketa. Tapi Siska memanfaatkan asumsi bahwa aku adalah guru honorer kampung, yang buta hukum dan mudah digertak. Lagian ya, Ras, lanjut Siska, kini mengubah taktiknya dari marah menjadi memelas, taktik manipulasi emosi yang sering dia gunakan pada Dimas. Suaranya melembut, dibuat sedih. Keluarga kita lagi susah. Bapak lagi sakit-sakitan mikirin usaha. Ibu juga sering nangis kalau malam. Kita sebagai anak harusnya bersatu, saling dukung. Masa kamu tega misahin harta kamu sendiri sementara keluarga suami lagi prihatin? Kamu nggak kasihan sama Dimas? Dimas itu anak berbakti loh. Dia pasti sedih banget kalau tahu istrinya pelit dan hitung-hitungan sama keluarganya. Kata Dimas, sengaja dia tekan. Dia tahu Dimas adalah kelemahanku. Dia tahu aku mencintai suamiku dan ingin menjadi istri yang baik. Mbak Siska benar, kataku pelan, memancing mereka masuk lebih dalam ke perangkap. Wajah Siska langsung cerah. Senyum kemenangannya merekah lebar, memperlihatkan deretan giginya yang putih hasil veneer. Nah, gitu dong. Itu baru istri solehah. Itu baru menantu idaman Ibu Ningrum. Siska menyodorkan pulpen emas, yang kelihatannya mahal tapi ringan seperti plastik, ke arahku. Ayo tanda tangan di sini, Ras. Di atas materai ini. Nanti urusan notaris biar Mbak yang bayar semua. Kamu tinggal duduk manis, terima beres. Nanti tiap bulan, kalau ada hasil usaha keluarga, kamu pasti dapat bagian. Dijamin lebih gede dari gaji guru kamu itu. Aku mengambil pulpen itu. Aku memutarnya perlahan di jari-jariku. Bu Melinda menghembuskan napas lega yang panjang, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Siska sudah hampir bertepuk tangan kegirangan. Tunggu sebentar, kataku tiba-tiba, menahan gerakan tanganku yang pura-pura hendak menggoreskan tinta. Apalagi sih, Ras? Keburu malam ini loh, Bu Melinda rumahnya jauh di Bekasi. Serga Siska tidak sabar. Sebelum saya tanda tangan, ada satu hal yang mengganjal di hati saya, Mbak. Eyang saya pernah bilang, kepercayaan itu mahal harganya, jangan diberikan kepada orang yang bahkan tidak bisa jujur pada dirinya sendiri.
Aku meletakkan pulpen itu kembali ke meja dengan suara tak yang tegas. Aku menatap Siska tepat di manik matanya. Mbak bilang ini demi keamanan aset dan usaha keluarga Bapak. Tapi setahu saya, usaha kontrakan Bapak sudah bangkrut total 6 bulan lalu karena ditinggal penyewa saat pandemi, dan lahannya sudah disita bank bulan lalu. Jadi, usaha mana yang mau diselamatkan? Senyum Siska lenyap seketika. Wajahnya menegang. Kakakmu tahu dari mana? Dimas cerita, bohongku. Padahal aku tahu dari hasil riset Pak Wijaya, pengacaraku. Dan satu lagi, Mbak. Setahu saya, penyatuan aset itu tidak butuh surat kuasa jual. Surat kuasa jual itu fungsinya cuma satu, memindahkan hak milik untuk diuangkan. Uangnya buat apa, Mbak? Buat Bapak? Atau? Aku menggantung kalimatku, membiarkan imajinasi liar Siska bekerja. Bu Melinda mulai gelisah lagi. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan cepat. Dia melirik jam tangannya berkali-kali, seolah ingin segera menghilang dari ruangan ini. Kamu jangan nuduh sembarangan ya. Suara Siska meninggi, kali ini bukan akting, tapi murni karena panik. Kamu tuh anak baru kemarin sore di keluarga ini. Tahu apa kamu soal urusan dapur keluarga Anggara? Tanda tangan aja kenapa sih? Susah banget jadi orang. Topeng, kakak ipar yang baik, itu akhirnya retak sepenuhnya. Siska yang asli, wanita serakah yang terbiasa mendapatkan apa yang dia mau dengan cara membuli, kini muncul ke permukaan. Dia berdiri, mencondongkan tubuhnya ke arahku dengan gestur mengancam. Dengar ya, Laras. Kalau kamu nggak tanda tangan malam ini, aku bakal bilang ke ibu kalau kamu menantu durhaka. Aku bakal bikin hidup kamu di keluarga ini neraka. Kamu pikir Dimas bakal belain kamu? Dia itu nurut sama aku dari kecil. Sekali aku ngomong, dia pasti percaya. Ancaman itu menggema di ruang tamu sempit itu, memantul di dinding-dinding yang lembab. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut. Justru aku merasa lega. Akhirnya dia menunjukkan wajah aslinya. Tidak perlu lagi ada basa-basi sopan santun. Perang gerilya sudah selesai. Kini saatnya konfrontasi terbuka. Silakan duduk, Mbak Siska. Perintahku dingin, namun penuh otoritas. Aura yang selama ini kusembunyikan di balik sosok guru SD yang lugu, kini kulepaskan. Itu adalah aura Eyang Suryani yang mengalir dalam darahku. Siska terhenyak. Dia mungkin kaget mendengar nada bicaraku yang berubah drastis. Dia duduk kembali dengan kasar, mendengus kesal. Apalagi? Saya rasa Mbak Siska dan Bu Melinda perlu melihat sesuatu sebelum kita bicara soal tanda tangan. Kataku sambil merogoh tas kerjaku yang tergeletak di samping sofa. Aku mengeluarkan laptop tuaku. Aku membuka laptop di atas meja tamu yang penuh dengan tumpukan kertas ulangan dan map merah terkutuk itu. Layar menyala, menampilkan wallpaper foto Eyang yang sedang tersenyum. Dalam hati aku meminta restu. Eyang, bantu Laras memberi pelajaran pada mereka. Mau ngapain sih buka laptop segala? Mau pamer RPP? Cibir Siska, matanya memutar malas. Dia mengeluarkan ponselnya, mungkin berniat menghubungi seseorang atau sekadar mengalihkan rasa gugupnya. Bukan RPP, Mbak. Tapi sebuah film pendek yang menarik. Sayang kalau dilewatkan, jawabku santai. Jariku menari di atas touchpad, membuka folder tersembunyi yang sudah kusiapkan sejak kemarin. Aku mengklik sebuah file video berdurasi 2 menit. Video itu adalah rekaman CCTV dari lobi apartemen Kuningan yang kudapat dari akses pemililku. Silakan ditonton, ujarku sambil memutar laptop agar menghadap ke arah mereka berdua. Di layar, gambar bergerak dengan jelas meski tanpa suara. Terlihat sosok wanita berbaju merah ketat, baju yang sama persis dengan yang ada di profil WhatsApp Siska, sedang berdiri di depan meja resepsionis apartemen mewah. Gestur tubuhnya agresif. Dia menunjuk-nunjuk wajah resepsionis, menggebrak meja, lalu momen yang paling memalukan itu muncul. Tangan wanita itu menyelinap di bawah meja, menyodorkan beberapa lembar uang berwarna merah kepada petugas. Petugas itu menolak, dan wanita itu terlihat marah besar. Mulutnya terbuka lebar meneriakkan sesuatu sebelum akhirnya pergi dengan menghentakkan kaki. Ruang tamu itu hening. Hanya suara hujan yang masih setia menjadi latar belakang. Wajah Siska yang tadinya merah karena marah, kini perlahan memucat. Matanya terpaku pada layar laptop.
Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tertangkap basah. Itu bukan. Siska mencoba menyangkal, tapi suaranya tercekat. Buktinya terlalu nyata. Plat nomor Pajero putihnya bahkan terlihat jelas saat dia keluar dari lobi dalam rekaman kamera luar gedung. Mbak Siska kelihatan cantik ya di CCTV, meski sedang marah-marah, komentarku sarkas. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan ancaman, atau mungkin percobaan penyuapan? Saya rasa pihak keamanan apartemen punya rekam jejak yang lengkap kalau Mbak mau menyangkal. Bu Melinda menelan ludah dengan susah payah. Dia mulai membereskan tasnya pelan-pelan, memasukkan kembali kotak kacamata dan ponselnya. Bu Siska, sepertinya saya ada urusan mendadak. Bisiknya gemetar. Duduk dulu, Bu Melinda, potongku tegas, menatap notaris gadungan itu. Filmnya belum selesai. Masih ada sequelnya. Aku menekan tombol panah kanan di keyboard, beralih ke file foto. Kali ini bukan CCTV. Ini adalah foto hasil jepretan orang suruhan Pak Wijaya. Foto itu diambil 3 hari yang lalu di sebuah ruko kumuh di daerah Jakarta Timur. Di foto itu, Siska sedang duduk berhadapan dengan 2 orang pria bertubuh besar dan bertato. Wajah Siska terlihat kusut, matanya bengkak seperti habis menangis. Di latar belakang, terlihat papan nama kecil bertuliskan, Koperasi Simpan Pinjam Kilat, Dana Cepat Cair. Dan ini foto Mbak Siska di kantor pinjaman online ilegal, kan? Atau lintah darat? Tanyaku. Siska gemetar hebat. Tangannya mencengkeram ujung blazernya sampai buku-buku jarinya memutih. Rahasia terbesarnya telanjang di depan mataku. Apa maumu, Laras? Desisnya. Suaranya bukan lagi suara kakak ipar yang angkuh, tapi suara tikus yang terpojok. Aku menutup laptop perlahan. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya dengan intensitas penuh. Mbak, apartemen di Kuningan itu warisan eyang saya. Ada 3 unit. Ditambah 1 ruko di Kelapa Gading. Total nilainya kalau diuangkan sekarang sekitar 5 miliar rupiah. Ucapku tenang, menyebutkan angka itu dengan artikulasi yang jelas. Mata Siska dan Bu Melinda membelalak lebar, nyaris keluar dari kelopaknya. 5 miliar. Angka itu berdengung di telinga mereka. Bagi orang yang sedang terlilit hutang seperti Siska, angka itu adalah surga. Tapi bagiku, itu hanyalah angka. 5 miliar. Gumam Siska tanpa sadar, matanya berbinar tamak sesaat, sebelum kembali redup karena ketakutan. Ya, 5 miliar, lanjutku. Dan Mbak mau saya menjualnya bukan untuk usaha Bapak, kan? Mbak mau jual itu untuk menutupi hutang judi online suami Mbak yang sudah mencapai ratusan juta, plus hutang gaya hidup Mbak yang gali lubang tutup lubang di 10 aplikasi pinjol berbeda. Siska tersentak hebat, seolah aku baru saja menampar wajahnya dengan keras. Dari mana kamu? Dunia ini sempit, Mbak. Mas Anton, suami Mbak, minggu lalu baru saja menggadaikan BPKB mobil dinas kantornya, kan? Dan sekarang dia dikejar-kejar debt collector karena kalah judi slot lagi. Mbak putus asa, bingung mau cari uang di mana karena Pajero Mbak juga sudah nunggak 3 bulan. Makanya Mbak nekat datang ke sini, bawa notaris palsu ini, maksa saya tanda tangan surat kuasa jual. Mbak pikir saya bodoh? Mbak pikir saya cuma guru honorer yang bisa dikibuli? Air mata mulai menggenang di mata Siska. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata ketakutan. Rencananya hancur berantakan. Dia tidak menyangka adik iparnya yang pendiam ini ternyata memegang kartu as yang mematikan. Ras, tolong Ras. Siska tiba-tiba merubah posisinya, dia berlutut di depanku, memegang lututku. Harga dirinya runtuh seketika di hadapan ancaman kehancuran finansial. Tolong Mbak, Ras. Orang-orang itu, debt collector itu serem banget. Mereka ngancem mau nyulik anak-anak Mbak. Tolong tanda tangan, Ras. Nanti Mbak ganti. Sumpah, nanti Mbak ganti kalau Mas Anton udah menang lagi. Aku menepis tangannya dengan jijik. Mas Anton menang lagi? Itu pola pikir penjudi, Mbak. Nggak akan pernah ada menangnya. Bu Melinda yang sudah tidak tahan dengan situasi itu langsung berdiri. Maaf Bu Siska, saya tidak mau terlibat urusan pidana. Ini di luar perjanjian kita. Saya permisi.
Dia menyambar tasnya dan berlari keluar menembus hujan tanpa pamit, meninggalkan Siska sendirian dalam kehinaan. Bu Melinda, teriak Siska, tapi suaranya kalah oleh deru hujan. Dia kembali menatapku, wajahnya campuran antara kemarahan dan keputusasaan. Tegak kamu ya, Ras? Kamu punya uang segitu banyak tapi didiemin aja sementara kakak iparmu mau mati dikejar hutang. Di mana hati nuranimu? Hati nurani saya ada di tempat yang tepat, Mbak. Tidak untuk membiayai kemaksiatan, jawabku dingin. Uang warisan eyang saya adalah uang halal, hasil keringat darah beliau. Tidak akan saya biarkan 1 rupiah pun dimakan oleh api judi dan keserakahan kalian. Aku laporin kamu ke ibu. Aku bilang kamu nyembunyiin harta. Ancam Siska lagi, kembali ke mode menyerang karena permohonannya ditolak. Silakan, tantangku. Bilang saja. Tapi ingat, kalau Mbak buka mulut soal harta saya akan buka mulut soal hutang judi Mas Anton dan hutang pinjol Mbak ke bapak dan ibu. Saya juga akan kirim bukti CCTV dan rekaman suara percakapan kita malam ini ke kantor Mas Anton. Biar dia dipecat sekalian karena menggelapkan BPKB mobil kantor. Mbak mau kita saling hancurkan? Ayo, saya siap. Wajah Siska pucat pasi, seperti mayat hidup. Dia sadar, dia kalah telak. Senjataku jauh lebih besar dan mematikan daripada gertakan sambalnya. Dia mundur selangkah demi selangkah, menatapku dengan tatapan ngeri, seolah aku adalah monster yang baru saja bangkit dari tidur panjang. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Suara motor yang sangat ku kenal. Assalamualaikum. Pintu depan terbuka. Sosok Dimas berdiri di sana, basah kuyup, air menetes dari ujung rambut dan jaketnya. Matanya yang lelah memandang kami berdua dengan bingung. Dia melihat kakaknya yang berantakan dan pucat, lalu melihatku yang duduk tegak dengan wajah dingin, serta laptop yang masih menyala menampilkan foto Siska di kantor lintah darat. Mbak Siska? Laras? Ini ada apa? Kok tegang banget? Tanya Dimas, suaranya parau karena kedinginan. Aku menarik napas panjang. Waktunya sandiwara babak terakhir. Tapi kali ini, aku tidak akan menjadi korban. Aku menatap Dimas, lalu menunjuk map merah yang masih tergeletak di meja. Tanya kakakmu, Mas. Tanya dia, kenapa dia bawa notaris palsu ke sini malam-malam dan maksa aku tanda tangan surat kuasa jual apartemen warisan eyang buat bayar hutang judi suaminya. Mata Dimas membelalak lebar, beralih menatap Siska yang kini gemetar ketakutan di sudut ruangan. Bom waktu itu akhirnya meledak. Suara guruh meledak di langit tepat saat kalimatku meluncur, seolah alam semesta ikut memvalidasi kemarahan yang selama ini terpendam. Dimas berdiri mematung di ambang pintu, air hujan menetes deras dari ujung rambutnya, membasahi lantai keramik yang dingin. Wajahnya yang biasanya lembut dan penuh senyum lelah sepulang kerja, kini berubah menjadi topeng kebingungan yang menyedihkan. Dia menatapku, lalu beralih menatap Siska yang kini meringkuk di sudut sofa seperti tikus basah. Maksud kamu apa, Ras? Hutang judi? Notaris palsu? Tanya Dimas, suaranya bergetar. Dia melangkah masuk, membiarkan pintu tetap terbuka, membawa angin malam yang dingin menusuk tulang. Siska, yang menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memutarbalikkan fakta, tiba-tiba melompat berdiri. Dia menerjang ke arah Dimas, mencengkeram lengan adiknya dengan histeris. Air mata buayanya tumpah ruah seketika. Dimas, jangan dengerin istri kamu. Dia itu gila. Dia fitnah Mbak. Jerit Siska dengan suara melengking yang menyakitkan telinga. Mbak kesini cuma mau silaturahmi, mau bantu kalian atur keuangan biar sukses kayak bapak dulu. Tapi istrimu ini, dia malah nuduh Mbak mau ngerampok. Dia menghina Mas Anton, menghina keluarga kita. Aku tidak bergerak dari tempat dudukku. Aku tidak perlu berteriak untuk melawan orang yang sedang panik. Ketenangan adalah senjata yang paling mematikan saat ini. Baca map itu, Mas, kataku datar, menunjuk map merah di atas meja dengan daguku. Baca halaman 3. Kalau Mbak Siska memang berniat baik, kenapa di situ tertulis surat kuasa jual penuh atas nama Siska Pratiwi? Kenapa aset warisan eyangku harus dipindah namakan ke dia? Dimas menepis tangan Siska perlahan, matanya terkunci pada map merah itu. Dia melangkah mendekati meja,
Tangannya yang basah dan gemetar meraih dokumen tersebut. Jangan dibaca, Dim. Itu bahasa hukum, kamu nggak ngerti. Itu cuma formalitas. Siska berusaha merebut map itu, tapi kali ini Dimas menghindar. Dia mengangkat map itu tinggi-tinggi, menjauhkannya dari jangkauan kakaknya yang pendek. Dimas membaca. Detik demi detik berlalu dengan lambat dan menyiksa. Aku bisa melihat perubahan ekspresi di wajah suamiku. Dari bingung, menjadi tidak percaya, lalu kaget, dan akhirnya kecewa yang teramat dalam. Rahangnya mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Dia melempar map itu kembali ke meja dengan kasar. Brak, Mbak mau jual apartemen Laras? Tanya Dimas. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan, tapi terdengar jauh lebih menakutkan daripada teriakannya. Mbak bilang ke ibu kalau Laras itu beban. Mbak bilang Laras cuma numpang hidup. Padahal Laras punya aset segini banyak dan dia diam saja. Dimas menoleh ke arah laptopku yang masih menampilkan foto Siska di kantor lintah darat. Dia melihat bukti itu. Dia melihat kakaknya yang selama ini dia hormati, dia banggakan sebagai sosok sukses. Ternyata hanyalah penipu yang terlilit hutang karena gaya hidup dan suami yang bermasalah. Mas Anton judi lagi? Tanya Dimas lagi, kali ini matanya menatap Siska dengan tatapan nanar. Uang 50 juta yang Mbak pinjam dari aku bulan lalu, yang katanya buat operasi kista ibu, itu bohong? Itu buat bayar hutang Mas Anton? Wajah Siska pucat pasi. Kebohongannya terkelupas satu persatu. Dia mundur selangkah, menggelengkan kepala dengan panik. Enggak, Dim. Ibu beneran sakit cuma sisanya. Cukup, bentak Dimas. Suara bentakan itu begitu keras, hingga membuat kaca jendela bergetar. Ini pertama kalinya dalam sejarah pernikahan kami, bahkan mungkin dalam sejarah hidupnya, Dimas membentak kakak perempuannya. Anak mami, itu telah mati malam ini, digantikan oleh seorang suami yang hatinya hancur melihat istrinya hendak ditipu oleh darah dagingnya sendiri. Aku kerja pagi pulang malam, Mbak. Aku naik kereta desak-desakan, makan siang cuma mie instan biar bisa kirim uang ke Mbak dan Ibu. Aku pikir kalian susah beneran. Ternyata. Dimas tertawa sumbang, air mata kecewa mulai mengalir di pipinya bercampur dengan air hujan. Ternyata aku cuma sapi perah. Dan sekarang, pas susuku habis, Mbak mau potong istriku juga. Siska yang merasa terpojok akhirnya melepaskan topengnya sepenuhnya. Dia tidak lagi memelas, tapi menyerang balik dengan keganasan yang menjijikan. Iya, memangnya kenapa? Teriak Siska, matanya melotot nyaris keluar. Istrimu ini pelit, Dimas. Dia punya apartemen 3 biji. 5 miliar. Kamu tahu 5 miliar itu sebanyak apa? Dia simpan sendiri sementara keponakan-keponakannya mau makan enak aja susah. Dia biarin kita dikejar debt collector sementara dia duduk santai nunggu uang sewa. Istri macam apa itu? Istri durhaka. Harusnya harta istri itu harta suami juga. Harta keluarga. Harta itu hak Laras. Potong Dimas tajam. Itu warisan neneknya. Kita nggak punya hak 1 rupiah pun kalau dia nggak ngasih. Dan kamu tahu kenapa dia nggak ngasih? Karena dia tahu kelakuan kalian kayak setan. Aku tertegun. Hatiku menghangat. Dimas membelaku. Dia mengerti. Dimas, aku ini kakakmu. Aku yang nyebokin kamu waktu kecil. Siska mencoba menggunakan kartu terakhirnya, hutang budi masa lalu. Dan karena Mbak kakakku, harusnya Mbak ngelindungin aku, bukan manfaatin aku dan istriku. Dimas menunjuk pintu yang masih terbuka lebar. Hujan di luar semakin deras, seolah badai sedang mengamuk. Keluar, Mbak, ucap Dimas dingin. Siska ternganga. Kamu ngusir aku? Demi perempuan kampung ini? Keluar, teriak Dimas, kali ini lebih keras, jarinya menunjuk lurus ke arah kegelapan malam. Bawa notaris palsumu, bawa map sampahmu ini, dan jangan pernah injak rumahku lagi. Jangan pernah hubungi Laras lagi. Mulai detik ini, urus hutangmu sendiri. Aku nggak peduli kalau Pajero MU ditarik, rumahmu disita, atau Mas Anton masuk penjara. Keluar. Siska menatap adiknya dengan tatapan benci yang membara. Dia menyambar tasnya, lalu menatapku sekilas. Tatapan penuh dendam.
Kalian bakal nyesel. Tunggu aja tanggal mainnya. Ibu nggak akan diam aja denger ini, ancam Siska. Dia berbalik, menghentakkan kakinya keluar menembus hujan badai. Dia berlari menuju mobilnya, masuk ke dalam, dan membanting pintu mobil dengan keras. Mesin Pajero itu menderu, lalu melesat pergi meninggalkan cipratan lumpur di pagar rumah kami. Keheningan kembali menyelimuti ruang tamu, hanya diselingi suara hujan yang mulai mereda dan tetesan air bocor di ember yang sudah hampir penuh. Dimas masih berdiri di tempatnya, dadanya naik turun menahan emosi. Bahunya merosot turun, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Perlahan, dia berbalik menatapku. Wajahnya basah, matanya merah. Aku berdiri, menghampirinya perlahan. Maafin aku, Ras. Bisik Dimas, suaranya pecah. Dia jatuh berlutut di hadapanku, memeluk kakiku. Isak tangis yang selama ini dia tahan akhirnya pecah. Dia menangis seperti anak kecil yang baru saja kehilangan mainan kesayangannya, kehilangan kepercayaan pada keluarganya sendiri. Maafin aku nggak tahu apa-apa. Maafin aku biarin mereka hina kamu. Aku berjongkok, mensejajarkan tinggiku dengannya. Kuangkat wajahnya yang basah, kuseka air matanya. Bangun, Mas. Kamu nggak salah. Kamu cuma terlalu baik, ucapku lembut. Sekarang kamu tahu siapa yang tulus dan siapa yang modus. Kita mulai lagi dari awal ya. Cuma kita berdua. Dimas mengangguk lemah, memelukku erat. Malam itu, di tengah rumah kontrakan yang bocor, pondasi rumah tangga kami yang sebenarnya baru saja terbentuk. Bukan di atas uang warisan Eyang, tapi di atas kejujuran dan keberanian untuk memutus rantai racun keluarga. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai itu. Waktu, seperti biasanya, adalah hakim yang paling adil dalam membagikan porsi nasib kepada manusia. Aku duduk di teras belakang rumah baru kami, menikmati semilir angin sore yang membawa aroma rumput segar. Ini bukan rumah mewah bak istana sinetron, tapi sebuah rumah tipe 70 yang asri di pinggiran Jakarta Selatan. Rumah ini kami beli tunai. Sebagian besar dananya memang dari hasil penjualan satu ruko di Kelapa Gading. Atas saran Pak Wijaya, aku melepas ruko itu untuk diinvestasikan ke instrumen yang lebih liquid dan sebagian untuk membeli rumah ini. Namun, sertifikat rumah ini tetap atas namaku, sebuah keputusan yang didukung penuh oleh Dimas demi keamanan aset di masa depan. Dimas sedang menyiram tanaman di halaman. Dia terlihat berbeda sekarang. Lebih kurus sedikit, tapi wajahnya jauh lebih segar dan bahagia. 3 bulan lalu, dia memutuskan resign dari perusahaan tempat dia bekerja, yang ternyata masih ada koneksi dengan bisnis ayahnya yang bermasalah. Dia muak terus-terusan menjadi sapi perah yang gajinya dipotong, untuk menutupi kerugian perusahaan keluarga. Sekarang, Dimas merintis usaha sendiri. Dia membuka sebuah kedai kopi kecil namun estetik di dekat stasiun MRT, menggunakan sedikit modal pinjaman dariku, yang dia insist untuk dibuatkan surat perjanjian hutang piutang resmi di depan notaris, kali ini notaris asli, rekan Pak Wijaya. Aku mau sukses dengan caraku sendiri, Ras. Bukan karena uang istrimu, katanya waktu itu. Aku bangga padanya. Usahanya mulai berjalan lancar, dan yang terpenting, dia tidak lagi dikejar-kejar telepon teror dari keluarga. Bicara soal keluarga itu, kabar tentang mereka sampai ke telingaku lewat bisik-bisik tetangga lama. Karma, rupanya, bekerja lebih cepat dari pengiriman paket kilat. Mobil Pajero putih kebanggaan Siska sudah ditarik leasing 2 bulan lalu di tengah jalan, sebuah tontonan memalukan yang sempat viral di grup WhatsApp warga. Suaminya, Mas Anton, kini buron karena kasus penggelapan uang kantor dan hutang judi online yang menumpuk. Siska sendiri terpaksa kembali menumpang di rumah orang tuanya. Namun, hidup di rumah Pak Heru dan Ibu Ningrum pun tidak tenang. Hampir setiap hari rumah mereka didatangi debt collector bertampang garang yang menagih hutang pinjaman online atas nama Siska. Ibu Ningrum sempat terkena serangan jantung ringan karena kaget digedor penagih hutang subuh-subuh. Ironisnya, di saat mereka jatuh dan butuh bantuan, tidak ada satupun teman sosialitas Siska yang mau mendekat. Mereka semua menghilang. Dan Dimas? Dia menepati janjinya. Dia memblokir semua akses komunikasi. Ketika Ibu Ningrum mencoba datang ke kedai kopi Dimas sambil menangis-nangis minta uang, Dimas dengan tegas namun sopan meminta karyawannya untuk mengantar ibunya pulang.
Bantuan saya hanya doa, Bu. Sisa hutang Mbak Siska adalah tanggung jawab Mbak Siska sendiri. Begitu katanya. Terdengar kejam? Mungkin. Tapi itu adalah satu-satunya cara menyelamatkan diri dari kapal yang karam. Aku sendiri kini punya kesibukan baru selain mengajar. Dengan sisa uang sewa apartemen yang masih mengalir lancar, aku mendirikan sebuah yayasan kecil bernama Yayasan Sri Kandi Suryani. Sesuai namanya, yayasan ini memberikan pelatihan literasi keuangan dan modal usaha mikro bagi wanita-wanita korban KDRT atau janda yang tidak punya penghasilan. Aku ingin semangat Eyang Suryani terus hidup. Aku ingin mengajarkan pada wanita lain apa yang Eyang ajarkan padaku. Bahwa kemandirian finansial adalah tameng terbaik bagi seorang perempuan. Melamun apa, Bu Ketua Yayasan? Suara Dimas membuyarkan lamunanku. Dia meletakkan selang air dan duduk di kursi rotan di sebelahku, menyeka keringat di dahinya dengan handuk kecil. Aku tersenyum, menuangkan teh hangat ke cangkirnya. Nggak melamun, Mas. Cuma lagi bersyukur aja. Rasanya tenang banget hidup kita sekarang. Dimas menyeruput tehnya, lalu menatapku lekat. Tangannya meraih tanganku, menggenggamnya erat. Jari-jarinya terasa kasar karena kerja keras di kedai, tapi kehangatannya terasa tulus. Harusnya aku yang bersyukur. Ras, ucapnya pelan, kalau bukan karena ketegasan kamu waktu itu, kalau bukan karena wasiat Eyang yang kamu pegang teguh, mungkin sekarang kita udah hancur. Mungkin aku masih jadi budak kakakku, dan kita nggak punya tempat tinggal. Itu semua jalan Tuhan. Mas, Eyang cuma perantara, jawabku. Kamu tahu, Ras? Dimas memandang langit sore yang mulai berwarna jingga. Dulu aku marah kenapa kamu rahasiain soal apartemen itu. Tapi sekarang aku ngerti. Uang itu kayak pisau. Kalau dipegang orang yang salah kayak Mbak Siska, dia bakal melukai orang lain. Tapi kalau dipegang sama kamu, dia jadi alat masak yang bikin semua orang kenyang. Aku tertawa kecil mendengar analoginya. Jadi aku koki dong. Koki kehidupan, canda Dimas, lalu wajahnya berubah serius lagi. Untung kamu dengerin Eyang, Ras. Untung kamu bungkam. Diamu itu benar-benar emas. Dan teriakanmu di malam badai itu hal paling berani yang pernah aku lihat. Aku memandang suamiku, lalu memandang cincin kawin kami yang berkilau ditimpa cahaya matahari sore. Perjalanan kami masih panjang. Uang warisan ini suatu saat akan habis atau berganti bentuk. Tapi pelajaran yang kami dapatkan, tentang harga diri, tentang keberanian berkata tidak, dan tentang membedakan cinta dengan manipulasi, itu adalah warisan abadi yang tak ternilai harganya. Ayo masuk. Mas, udah mau maghrib, ajakku sambil berdiri. Dimas mengangguk, merangkul pundakku saat kami berjalan masuk ke dalam rumah yang hangat dan penuh damai. Di luar pagar sana, dunia mungkin masih kejam dan penuh tipu daya. Tapi di sini, di balik dinding rumah kami, tidak ada lagi rahasia, dan tidak ada lagi benalu. Hanya ada kami,